Bab 1271. Tentakel keluarga Mitsui. Suasana hati Yu Xiying membaik setelah mendengar penjelasan ini. Setidaknya, itu bukan karena kemampuannya. Tapi saya dengar Brigade Garda Pusat ingin mengubah tim 1 menjadi tim elit. Kalau personelnya tersebar merata, kalian tidak akan bisa mencapainya. Lin Yi menatap Yu Xiying dan berkata dengan tenang. Lalu apakah menurutmu kemampuanmu cukup untuk menjalankan misi Brigade Garda Pusat dengan baik? Ya, jawab Yu Xiying dengan nada yang tidak merendahkan atau memaksa. Kemampuan bisa menyelesaikan semua masalah. Jika kau tidak bisa menyelesaikan sesuatu, itu artinya kau belum cukup mampu. Lin Yi dan yang lainnya saling berpandangan. Yu Xiying cukup menarik. Kalau begitu, kamu bahkan kurang memenuhi syarat untuk masuk tim 1, kata Lin Yi. Kenapa? Tidakkah kau tahu bahwa kau harus menggunakan otakmu saat bertarung, kata Lin Yi. Kalau yang kau bilang benar, tidak perlu repot-repot untuk uji coba. Kita tinggal tanding 1 lawan 1 saja. Pemenangnya akan ditentukan nanti. Anak baru sepertimu mungkin tidak akan hidup lebih dari setahun kalaupun pindah ke tim lain, apalagi bergabung dengan tim 1. Yu Xiying mengerutkan kening. Ia ingin membantah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa bersikap tegar. Bagaimanapun, saya masih ingin bergabung dengan tim 1.1 dan akan menggunakan kemampuan saya untuk membuktikan bahwa saya tidak hanya lebih kuat dari yang lain, tetapi saya juga berpikir lebih baik. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, kata Lin Yi. Jika kamu masih bisa masuk ke 2 besar dalam uji coba selama 2 hari ke depan, tim 1 akan memilihmu. Kau sendiri yang bilang. Kesepakatan. Kalau begitu, aku tidak punya pertanyaan lain. Bagus, kalau begitu pergi makan. Setelah Yu Xiying pergi, Lin Yi memandang Qiu Yukio dan Ning Che. Aku mohon pada kalian berdua untuk menjaga mulut kalian dan berhenti mengatakan hal-hal buruk tentangku. Aku hanya mengatakannya dengan santai waktu itu. Siapa sangka dia akan begitu keras kepala sampai melaporkanmu, kata Ning Che. Namun, orang ini memang agak gegabah. Dia mungkin impulsif saat menjalankan misi. Kita lihat saja nanti. Uji coba 2 hari ke depan bukan hanya soal kemampuan individu. Kalau performanya tidak maksimal, saya tetap tidak akan memilihnya. Dengan kepribadiannya, kalau dia tidak bisa masuk tim 1, dia mungkin akan keluar. Jadi, kalian semua harus siap mental, kata Qiu Yukio. Setelah berpikir beberapa detik, Liu Hong berkata, Lin Yi, kurasa kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal lain. Hasil 3 hari pertamanya sangat bagus sehingga dia mungkin tidak akan terlalu buruk di hari-hari berikutnya. Jika mentalnya buruk, dia tidak akan bisa mencapai peringkat D di usia semuda itu. Lupakan saja. Brigade Garda Pusat akan menderita jika kita melepaskan bakat seperti itu. Kita lihat saja, jawab Lin Yi. Ning kecil, dia sudah bilang tidak mau bergabung dengan tim 3. Jangan khawatir. Setelah latihan percobaan selesai, aku akan membiarkanmu memilih beberapa dulu. Kedengarannya bagus. Kalau tidak, tim 3 akan jadi bahan tertawaan Brigade Garda Pusat. Pada hari terakhir persidangan, Lin Yi baru pulang pukul 3 sore. Lin Yi dan Ning Che sepakat untuk pergi ke bar untuk minum-minum di malam hari demi menghabiskan malam yang panjang. Di Pangu 7 Star Hotel, sebuah Rolls-Royce Phantom berhenti di pintu masuk hotel. Pintu mobil terbuka dan Shen Tianzuo, Sun Fuyu, dan Lu Ying keluar. Hotel ini lumayan bagus. Ini yang terbaik di Yanjing. Sun Fuyu mendesah. Ya, hotel yang direkomendasikan Presiden He pasti memuaskan. Kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Ayo kembali ke kamar kita, lalu cari tempat makan. Mereka bertiga membawa barang bawaan mereka ke hotel. Karena sudah memesan kamar sebelumnya, mereka segera mengambil kartu kunci di meja resepsionis dan segera menunggu lift. Dr. Shen. Tepat saat mereka bertiga sedang menunggu lift, mereka mendengar seseorang memanggil nama mereka. Shen Tianzuo berbalik. Dia menyadari bahwa orang yang berbicara itu mengenakan jas dan menatapnya sambil tersenyum. Shen Tianzuo mengukurnya dan memperhatikan aksennya. Apakah kamu dari negeri matahari terbit? Ya, aku mau. Ekspresi wajah Shen Tianzuo berubah serius, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Kamu dari keluarga Mitsui, kan? Ya, kata pria kecil itu. Perkenalkan diri saya dulu. Saya asisten Tuan Mitsui. Kami di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran semikonduktor internasional ini. Saya diperintahkan oleh Tuan Mitsui untuk mengundang Anda minum teh dan bertukar cerita. Waktu aku ke Sunrise Land dulu, kalian sudah pernah mengajakku sekali. Waktu itu aku nggak setuju, dan aku nggak akan ngajak kamu lagi. Lagi pula, aku tidak kenal Tuan Mitsui, jadi tidak perlu mengejar ketinggalan. Bagaimanapun, Tuan Mitsui mengatakan bahwa kami harus mengundang Anda kali ini. Beliau memiliki sesuatu untuk dibahas secara rinci. Kami diperintahkan untuk melakukan ini. Mohon pengertiannya, Dr. Shen.
Saya mengerti kesulitan Anda, tapi menurut saya kita tidak perlu bertemu, jadi silakan pergi. Shen Tianzuo menolak dengan tegas. Juga, kuharap kau takkan mencariku lagi. Aku takkan menerima undangan apapun darimu. Sun Fuyu dan Lu Ying mengetahui temperamen Shen Tianzuo. Saat itu, ketika mereka berdua pergi ke Meiguo untuk mengundangnya bergabung dengan grup Ling Yun, mereka menunggu selama 3 hari tanpa pernah mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Bagaimana mungkin orang asing dari negeri matahari terbit mendapatkan waktunya? Tetapi, bro, nggak ada tapi-tapian. Asisten laki-laki itu diinterupsi sebelum dia dapat menyelesaikan bicaranya. Presiden Lin. Melihat Lin Yi berdiri di depan mereka, Shen Tianzuo dan 2 orang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lin Yi mengangguk dan berkata kepada asisten pria itu, Direktur Shen sudah menolakmu. Tolong jangan terus mengganggunya seperti duri di lambungnya. Asisten pria itu mengerutkan kening dan menatap Lin Yi, ekspresinya langsung berubah dingin. Ini urusan kita berdua. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kuharap kau bisa pergi secepatnya. Lin Yi mengangkat alisnya dan menatapnya. Apakah kau mengancamku? Aku tidak ingin bersikap kasar padamu, jadi selama kamu. Ekspresi Lin Yi tampak tidak sabar. Sebelum asisten pria itu selesai berbicara, dia menyerang. Merasa ada yang tidak beres, asisten pria itu tidak tinggal diam dan menunggu ajal. Sebaliknya, ia mengambil posisi defensif. Suara mendesing. Sekalipun dia sudah siap, asisten pria itu tetap meremehkan Lin Yi. Tendangan ini terasa seperti mematahkan tulangnya. Perubahan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang lewat. Para tamu Hotel Pangu semuanya adalah tokoh terkenal. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang bertarung di sini. Petugas keamanan hotel bereaksi cepat dan langsung bergegas, tetapi mereka dihentikan oleh manajer hotel. Jangan ke sana, kata manajer hotel. Bos, mereka sudah bertengkar di sana. Apa kita tidak akan ikut campur? Kita tidak bisa menyinggung orang itu. Tetaplah di sini dengan patuh. Bab 1272. Momen tergelap. Wajah Lin Yi dingin. Dia berjalan menuju asisten laki-laki itu dengan ekspresi muram. Dia menjambak rambutnya dan dengan kuat mengangkat kepalanya. Ini pertama dan terakhir kalinya. Kalau aku bertemu denganmu lagi nanti, persiapkan pemakamanmu. Kalau tidak percaya, hubungi Kaya Mitsui dan cari tahu siapa aku. Dingin yang menusuk tulang membuat asisten pria itu gemetar. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah manusia, melainkan binatang buas bertaring. Aku mengerti. Lin Yi mengangkat tangannya dan melemparkan asisten pria itu ke samping. Enyahlah. Menghadapi Lin Yi yang berwajah garang, asisten pria itu tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia tak lagi menunjukkan sikap seperti saat berbicara dengan Shen Tianzuo sebelumnya. Malah, ia berlari keluar hotel seolah-olah sedang menyelamatkan diri. Setelah badai berakhir, para penonton bubar satu persatu. Sun Fuyu maju dan bertanya, Presiden Lin, ternyata Anda juga di Yanjing. Apakah Anda di sini untuk rapat? Ayo kita ke atas dulu. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Oke. Kita bicara di atas saja. Kelompok itu naik lift ke kamar Lin Yi. Kudengar ada konferensi semikonduktor di Yanjing. Apa kalian kesini untuk itu? Tanya Lin Yi. Sun Fuyu mengangguk. Direktur Shen juga mengajak kami ke sini untuk bergabung. Lagi pula, mesin fotolitografi kami sudah dikembangkan. Kami perlu mengajukan beberapa prosedur ke Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi dan bersiap untuk menjalani proses hukum bersama. Proyeknya sudah selesai. Kita sudah bisa memproduksi massal chip 5 nanometer, tetapi hasilnya masih agak rendah. Namun, proses pembuatan chip 5 nanometer di seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Kinerja pun tidak terlalu baik. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Setidaknya kita bisa mengejar standar internasional, kata Lin Yi. Tapi apa yang dilakukan orang dari negeri matahari terbit itu di sini? Apa dia dikirim oleh Kaya Mitsui? Meski menanyakan hal ini, Lin Yi merasa hal itu tidak mungkin. Lagi pula, dia dan Kaya Mitsui sudah membicarakan banyak hal secara terbuka. Kecuali untuk urusan pribadi, kecil kemungkinan dia akan mengganggunya lagi di masa mendatang. Bukan dia. Itu seseorang bernama Mitsui Yamazuki, kata Shen Tianzuo. Saya bertanya-tanya dan menemukan bahwa dia adalah adik laki-laki Mitsui Takaya, kepala keluarga Mitsui. Dia juga paman Kaya Mitsui. Apakah dia bilang kenapa dia mencarimu? Shen Tianzuo mengeluarkan sebatang rokok dan memberikan satu kepada Lin Yi dan Sun Fuyu, lalu menyalakannya. Ketika kami pergi berlibur ke negeri matahari terbit, orang-orang mereka datang kepada saya, tetapi saya menolak mereka. Saya tidak menyangka mereka sekarang akan datang ke Yanjing. Lin Yi merokok dalam diam. Ada sesuatu yang layak dicatat dalam masalah ini. Keluarga Mitsui sudah tahu bahwa Direktur Shen bekerja untuknya. Ini bukan pertanda baik. Untuk waktu yang lama,
mesin fotolitografi merupakan proyek yang sangat rahasia. Ia telah melindungi Direktur Sen dengan sangat baik, dan hampir tidak ada yang tahu bahwa ia bekerja untuk grup Lingyun. Dia samar-samar dapat mencium adanya tanda bahaya. Namun, ia tidak tahu apa yang salah. Lagi pula, ia tidak lagi memiliki kelemahan yang terlihat. Sayangnya, dia masih belum bisa memahami langkah pihak lain. Sebelumnya, keluarga Mitsui telah menaruh seluruh perhatiannya padanya. Kini, mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada Direktur Sen. Lin Yi tidak mengerti apa yang mereka coba lakukan. "Oh Utsun, aku baru saja memikirkan sesuatu. Selidiki orang bernama Mitsui Yamazuki itu. Aku ingin mendapatkan informasi kontaknya." "Baik, Presiden Lin. Saya akan menyelidikinya sekarang." Kring kring kring. Saat mereka sedang mengobrol, ponsel Sen Tianzuo berdering. Nomornya tidak dikenal. "Halo, Dr. Sen. Saya Mitsui Yamazuki dari keluarga Mitsui. Saya yakin Anda tahu siapa saya." Ekspresi Sen Tianzuo berubah dan dia duduk. "Aku tahu siapa kamu, tapi kita berdua tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kebetulan, bosku ada di sampingku. Kamu bisa bicara dengannya." Dengan itu, Sen Tianzuo bergumam pada Lin Yi. Dia memberi isyarat bahwa dia sekarang sedang berbicara dengan orang bernama Mitsui Yamazuki. "Aku tak percaya kau mencoba merebutku, Lin Yi. Seperti yang diharapkan dari sebuah grup keuangan kelas dunia. Kau benar-benar punya keahlian." Setelah terdiam cukup lama, Mitsui Yamazuki berkata, "Kebetulan sekali. Aku tak percaya aku benar-benar bertemu denganmu. Sepertinya rencanaku gagal. Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Keponakanmu tahu aku seperti apa. Jangan membuatku kesal. Ini tidak akan baik untuk siapapun." "Tuan Lin, saya tahu Anda punya pengaruh besar di Tiongkok, tapi tolong jangan remehkan keluarga Mitsui kami," kata Mitsui Yamazuki dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. "Tidak ada seorang pun yang maha kuasa, termasuk dirimu sendiri, jadi jangan terlalu sombong. Keluarga Mitsui tidak selemah yang kau kira." Petik 2. Sepertinya kamu ingin terus mengganggu Direktur Sen. "Tidak, kami bukan orang serakah. Selain Direktur Sen, Anda juga target kami," kata Mitsui. "Permintaan kami juga sangat sederhana. Anda bisa bekerja sama dengan keluarga Mitsui, atau Direktur Sen yang melakukannya. Tuan Lin, Anda bisa mempertimbangkan pilihan Anda secara perlahan." "Hehe." Lin Yi geli. "Tidakkah kau merasa dirimu lucu? Kau ingin mengancamku, tapi kau melakukannya dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin? Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus kehilangan sesuatu dulu. Kita tidak akan melakukan hal sebodoh itu," kata Mitsui Yamazuki. "Saya akan segera mengirimkan email ke ponsel Dr. Sen. Pak Lin bisa memutuskan apakah beliau ingin bekerja sama dengan kita setelah melihat isi emailnya." Lin Yi menyipitkan matanya saat firasat buruk muncul dalam hatinya. "Tuan Lin, mohon tunggu sebentar. Saya akan menelepon Anda kembali dalam 10 menit. Saya harap Anda berubah pikiran saat itu." Dengan itu, Mitsui Yamazuki menutup telepon dan tidak mengatakan apapun lagi. Panggilan telepon berakhir dan ruangan menjadi sunyi. "Apa-apaan orang-orang Sunrise Landese ini?" Sun Fuyu mengumpat. "Sialan. Aku ingin sekali menamparkan mereka." "Direktur, tenanglah," Lu Yuan mencoba membujuknya. Beberapa menit kemudian, Sen Tianzuo menerima email di teleponnya. Email ini membuat mereka berempat waspada, karena kemungkinan besar inilah kartu truf keluarga Mitsui yang membuat mereka berani menantang Lin Yi. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Dengan ekspresi dingin, ia membuka email di ponselnya. Namun, ketika mereka melihat isinya, ekspresi mereka seketika membeku. Tubuh mereka seakan membeku. Keringat dingin mengalir deras di dahi Sun Fuyu dan Lu Ying, seolah-olah mereka berada di dunia es dan salju. Itu karena isi email tersebut adalah teknologi mesin fotolitografi yang telah dipatenkan. Dari awal sampai akhir, semuanya ada di sana. Setiap item adalah hasil penelitian mereka sendiri. Namun kini, semuanya jatuh ke tangan keluarga ini. Lebih jauh lagi, semuanya terdaftar atas nama keluarga Mitsui. Bab 1273. Penampakan penyamaran. B. Bagaimana ini mungkin? Lu Ying berseru, laboratorium yang digunakan untuk mesin fotolitografi itu sepenuhnya rahasia. Lagi pula, Nona Liang telah mengatur agar polisi bersenjata menjaganya, dan mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Mustahil hal seperti itu terjadi. Di antara mereka bertiga, Sun Fuyu bertanggung jawab atas bisnis telepon seluler. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia dan Direktur Sen selalu bertanggung jawab atas proyek ini. Setelah kejadian itu, mereka berdua tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan. Lu Ying tidak bisa menerima ini. Ia bahkan berpikir untuk bunuh diri demi membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Presiden Lin. Sen Tianzuo juga tertegun tak bisa berkata apa-apa. Ini merupakan pukulan besar baginya.
Setelah menghabiskan lebih dari setahun, mempekerjakan ratusan peneliti, dan menghabiskan ratusan miliar. Pada saat ini, segalanya sia-sia. Jangan katakan apapun, aku percaya pada kalian, kata Lin Yi. Lu Ying tak kuasa menahan tangis. Ilmuwan wanita ber-IQ tinggi dan EQ rendah ini tak kuasa menahan tangisnya saat ini. Ini pernah terjadi sebelumnya, dan sekarang terjadi lagi. Presiden Lin, saya telah mengecewakan Anda. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Jika dia tidak bisa tenang, emosinya akan meluap. Kalian semua berkecimpung di bidang penelitian ilmiah. Kalian belum pernah melihat penipuan seperti ini di dunia bisnis. Bukan salah kalian kalau hal seperti ini terjadi. Saya juga bertanggung jawab. Aku berbeda dari lu kecil. Shen Tianzuo menghela napas. Ia tampak menua beberapa tahun. Saya pernah bekerja di Microsoft sebelumnya, dan saya juga kepala keamanan di laboratorium. Saya bertanggung jawab penuh, apapun sudut pandang Anda. Shen Tianzuo tidak dapat mengendalikan emosinya. Selama setahun terakhir, ia telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam mesin fotolitografi. Baginya, mesin yang hendak dirakit itu seperti anaknya. Sekarang tiba-tiba barang itu dicuri, dia tidak bisa menerimanya. Aku mengkhianati kepercayaanmu dan tidak menangani proyek ini dengan baik. Aku telah mengecewakanmu. Ketika memikirkan hal ini, Shen Tianzuo tidak dapat lagi mengendalikan emosinya. Dia tahu betul betapa Lin Yi menghargai proyek ini. Dia telah memberinya kesabaran, sumber daya keuangan, dan sumber daya materi yang tak terbatas. Lin Yi telah memberikan segalanya, tetapi akhirnya seperti ini. Sutradara Shen. Lin Yi menekankan, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Manusia dan hewan sama-sama membuat kesalahan. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ini jelas sudah direncanakan sejak lama. Bahkan aku mungkin tidak menyadarinya. Dan sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Masih ada kemungkinan kita bisa memperbaikinya. Begitulah dunia bisnis bekerja, biasakan saja. Kring kring kring. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering. Ternyata Mitsui Yamazuki. Ekspresi Lin Yi gelap saat dia mengangkat telepon, tetapi dia tidak mengaktifkan fungsi pengeras suara. Tuan Lin, Anda seharusnya melihat email yang saya kirimkan, kan? Ini memang langkah yang brilian. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dipuji oleh Tuan Lin. Kata Mitsui Yamazuki. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Jika Anda atau Dr. Shen bersedia bekerja sama dengan kami, saya akan menyembunyikan laporan ini. Ini tetap mahakarya Ling Yun Group. Jika Anda tidak bersedia, saya akan meminta maaf atas apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Kalau kau berkata begitu, kedengarannya kau meremehkanku. Lin Yi tersenyum. Jika ini pun mengancamku, maka namaku bukanlah Lin Yi. Kau sungguh mengagumkan. Kalau begitu, aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Kuharap kau tidak menyesali keputusanmu tadi. Ini mungkin titik balik takdirmu. Hehe. Lin Yi mencibir. Sebelum aku marah, lebih baik kau beritahu aku siapa mata-mata di laboratorium itu. Kalau tidak, kau yang harus menanggung akibatnya. Tuan Lin, Anda terlalu humoris. Hal terpenting dalam bisnis adalah integritas. Untuk apa saya mengatakan ini? Anda terlalu berkhayal. Kata Mitsui Yamazuki. Tentu saja. Kalau kamu mau bekerja sama dengan kami, aku akan beritahu siapa orang itu. Tidak mungkin. Kalau begitu, kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini, kata Mitsui Yamazuki, semoga berhasil. Setelah menutup telepon, ruangan itu hening untuk waktu yang lama. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan dan memikirkan seluk-beluk masalah tersebut. Ketiganya menatapnya, menunggu langkah berikutnya. Sekitar setengah menit kemudian, Lin Yi menelepon Liang Ruoxu. Ada apa? Apa kau sudah kembali ke Zonghai? Tanya Liang Ruoxu. Suruh seseorang mengunci laboratorium mesin fotolitografi. Jangan biarkan siapapun keluar. Hah? Apa yang terjadi? Melihat masalah itu melibatkan mesin fotolitografi, hati Liang Ruoxu menegang. Ini adalah proyek paling inti dan rahasia di seluruh grup Ling Yun. Jika terjadi kesalahan, konsekuensinya tidak akan tertahankan. Jangan tanya apa-apa. Lakukan saja apa yang kukatakan. Saya akan mengaturnya sekarang. Setelah berbicara dengan Liang Ruoxu, Lin Yi menatap Lu Ying. Hubungi lab sekarang dan lihat siapa yang hilang. Semakin cepat, semakin baik. Saat itu pukul 4 sore. Belum waktunya pulang kerja. Lagi pula, orang-orang di laboratorium bekerja lembur secara otomatis. Dalam keadaan normal, mereka akan berada di laboratorium pada jam tersebut. Oke. Lin Yi mengambil bungkus rokok Shen Tianzuo dan menghisap beberapa batang rokok dalam diam. Sun Fuyu yang sangat tanggap meminta resepsionis hotel untuk mengirimkan beberapa kotak agar dia tidak kehabisan. Hampir 1 jam berlalu. Presiden Lin, 5 orang tidak ada di laboratorium, kata Lu Ying. Alberken mengambil cuti dan kembali ke Meiguo.
Istrinya akan melahirkan seminggu lagi, jadi dia mengambil cuti sebulan. Dia pergi 4 hari yang lalu. Freeze dan Liu Wenru, mereka menelepon karena sakit kemarin. Karena kami akan segera menerima sejumlah peralatan impor Ruxian, Irina ditugaskan oleh Direktur Sen untuk mengawasi proyek ini. Dia berangkat ke Ruxia 3 hari yang lalu dan belum kembali. Qiu Sucheng mengajukan cuti berkabung selama seminggu 2 hari yang lalu. Saat ini, hanya 5 orang ini yang tidak ada di laboratorium. Qiu Sucheng. Lin Yi tidak punya kesan apa-apa terhadap 4 yang pertama. Namun, Qiu Sucheng telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia tampaknya adalah mantan pacar He Yuan. Tiba-tiba, Lin Yi memikirkan sesuatu. Beberapa bulan yang lalu, ia menemani Du Yao ke Zonghai untuk membeli materi revisi. Ia bertemu Du Yao di toko buku dengan beberapa buku Sunrise Landese dan bahasa Inggris. Saat itu, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Sekarang setelah dia perhatikan, sepertinya ada hubungan antara masalah ini. Hubungi kelima orang ini dan lihat apa yang terjadi. Aku ingin tahu apakah alibi mereka benar, kata Lin Yi serius. Saya akan menelepon sekarang. Mengikuti instruksi Lin Yi, Lu Ying memanggil kelima anggota tim. Namun, 4 di antaranya menjawab dan mengonfirmasi status mereka saat ini. Hanya Qiu Sucheng yang tidak dapat dihubungi. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa dia adalah mata-mata di laboratorium, mereka berempat punya firasat samar. Orang yang bernama Qiu Sucheng ini adalah sosok yang paling mencurigakan. Bab 1274. Publikasikan. Sial, pasti dia. Sun Fuyu mengumpat keras. Qiu Sucheng sebelumnya bekerja untuk Longxin dan telah direkomendasikan ke lembaga penelitian fotolitografi karena kemampuannya. Karena itu, dia juga mengenal Qiu Sucheng. Sekarang hal seperti itu telah terjadi, dia merasa sangat tidak enak. Jangan terburu-buru mengumpat. Belum ada bukti konkret. Dengan itu, Lin Yi menatap Lu Ying dan berkata, siapkan daftar nama personel lembaga penelitian dan informasi rincian kelima orang ini. Ini semua informasi yang sangat mendasar. Sumber daya manusia memiliki informasi lengkap yang mudah ditemukan. 10 menit kemudian, Lu Ying mengirim semua informasi ke ponsel Lin Yi. Lin Yi meneruskannya ke Liang Ruoxu. Dalam daftar tersebut, selain 5 orang yang kami tandai secara khusus, kami juga akan melakukan pemantauan selama 24 jam. Mengerti? Liang Ruoxu berkata terus terang, selain itu, apa lagi yang kau butuhkan dariku? Saya tidak butuh apapun lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat ceritakan padaku, tanya Liang Ruoxu. Hasil penelitian mesin fotolitografi telah dicuri. Saya tidak punya waktu untuk menceritakan secara detail apa yang terjadi. Hasilnya dicuri. Liang Ruoxu berteriak, mengira dia salah dengar. Aku baru tahu, kata Lin Yi, lakukan apa yang kuperintahkan dulu. Kita bicarakan sisanya nanti kalau ada waktu. Setelah menangani Liang Ruoxu, Lin Yi menelepon Liu Hong. Bos Liu, saya butuh bantuanmu. Katakan padaku, apa itu? Nanti aku kirim salinan informasinya. Bantu aku selidiki kelima orang ini. Pastikan saja lokasi dan aktivitas mereka. Tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Liang Ruoxu tidak pantas menangani investigasi tingkat ini. Ini membutuhkan orang tua seperti Liu Hong. Apakah ada masalah dengan kelima orang ini? Tanya Liu Hong serius. Ini masalah pribadi. Tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional. Bantu saya menyelidikinya. Kirimkan saya informasinya sekarang. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengirim informasi kelima orang tersebut kepada Liu Hong, dan menyerahkan sisanya kepadanya. Lin Yi berdiri dan meregangkan tubuh. Ayo pergi. Sudah lewat jam 5. Waktunya makan. Ayo makan dulu. Bos, sekarang bukan waktunya makan, kan, kata Lu Ying. Apakah manusia terbuat dari baja? Bagaimana mungkin kita tidak makan, tanya Lin Yi. Ini mungkin pertama kalinya kamu menginap di hotel ini. Prasmanannya cukup enak. Aku akan mengajak kalian mencobanya. Tidak masuk akal jika mengatakan Lin Yi tidak terganggu setelah insiden besar itu terjadi. Namun, dia adalah bos perusahaan, jadi dia tidak bisa panik. Jika dia juga menjadi gugup, tekanan pada Shen Tianzuo dan yang lainnya akan semakin besar, jadi dia tidak bisa menunjukkan emosinya. Kalian pergi saja. Aku tidak akan pergi. Shen Tianzuo menyalakan rokoknya dalam diam. Sejak kecelakaan itu, ia tidak pernah berkata sepatah kata pun. Hanya Sun Fuyu dan Lu Ying yang sibuk di depan Lin Yi. Tanah dipenuhi puntung rokoknya, tetapi setiap batang rokok hanya dihisap setengahnya. Lin Yi berjalan mendekat dan menepuk bahunya. Tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Masih ada ruang untuk penebusan. Aku tidak akan membiarkan kerja kerasmu sia-sia. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Heh, kalau begitu ayo pergi. Karena Lin Yi telah meminta secara pribadi, Shen Tianzuo tidak dapat menolak, jadi dia pergi ke restoran prasmanan tanpa emosi.
Saat itu, Ning Che menelepon. Ia ingin mengajak Lin Yi makan malam, lalu pergi ke klub malam untuk minum-minum. Namun, Lin Yi menemukan alasan untuk menolak. Selama makan, meskipun Lin Yi berpura-pura diam, mereka bertiga tidak dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa gigitan, dia meletakkan sumpitnya dan makan sendirian. Bos, Mitsui Group telah mengumumkan berita tentang mesin fotolitografi. Mereka mengatakan telah menguasai teknologi fotolitografi 511 meter dan telah mengajukan paten. Berita ini telah menyebar ke seluruh industri. Saya rasa tidak akan lama lagi sebelum menyebar di berbagai portal domestik utama. Sebentar lagi, seluruh dunia akan mengetahuinya. Sudah kuduga, kata Lin Yi. Karena kita sudah berselisih, mereka pasti akan mengumumkan berita ini. Mereka tidak akan takut untuk bertindak. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa. Ini juga sesuai harapan mereka. Jika mereka tidak mengumumkannya saat ini, Lingyun Group tidak akan terlalu terpengaruh. Seperti yang diharapkan Lin Yi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita bahwa Mitsui Group telah mengembangkan mesin fotolitografi tersebar ke seluruh dunia. Ini menyebabkan kehebohan di pasar saham teknologi global. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Canon dan Nikon dari Sunrise Land keduanya merupakan perusahaan besar dalam industri fotolitografi. Meski begitu, karena kemunculan ASML, semua orang segera melupakan mesin fotolitografi yang dikembangkan kedua perusahaan ini. Bahkan sampai pada titik di mana perusahaan-perusahaan itu sendiri hampir terlupakan. Mitsui Group sebenarnya mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan mesin fotolitografi 5 nanometer saat ini. Ini akan menumbangkan industri semikonduktor global. Beberapa orang bahkan mulai memperkirakan bahwa ketika pasar saham dibuka besok, saham ASML pasti akan jatuh hingga batas bawah. Dampak berita ini tidak terbatas hanya pada pasar saham. Perusahaan televisi Jaewon di Baodao, Samsung di Rania Selatan, dan harga saham Hercules semuanya terdampak oleh masalah ini hingga ke tingkat yang menggemparkan. Kabar dari Mitsui Financial Group ini sekaligus membawa harapan tak terbatas bagi industri teknologi di negeri matahari terbit. Saham mereka berpotensi melonjak hingga batas tertinggi di pasar saham keesokan harinya. Pasar internasional tidak stabil, dan pasar domestik di Huaxia juga terpengaruh, khususnya industri semikonduktor. Berita terkait segera naik ke puncak portal utama dalam waktu singkat. Para blogger teknologi dan media mandiri juga menonton acara tersebut, bersiap untuk memanfaatkan gelombang popularitas ini. Namun, tidak peduli betapa tidak stabilnya situasi di luar, Lin Yi tetap sangat tenang dan tidak panik sama sekali. Kring kring kring. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Sensui. Ada apa? Mesin fotolitografi yang diumumkan oleh Mitsui Group memiliki hasil teknologi yang sama dengan milikmu. Bagaimana hasilnya bisa bocor? Ini adalah sesuatu yang tidak dipahami Sensui. Menurutnya, dengan kecerdasan Lin Yi, mustahil hal seperti itu terjadi. Kenyataannya, untuk memberi Shen Tianzuo lingkungan kerja yang nyaman, Lin Yi memberinya semua kekuasaan. Oleh karena itu, Lin Yi tidak banyak terlibat dalam masalah ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui Sensui. Memang ada kecelakaan. Aku sedang menanganinya. Bibi Shen, tunggu kabarku. Aku akan menanganinya. Aku percaya pada kemampuanmu. Jika ada yang perlu kau bantu dari keluarga Liang, segera hubungi aku, kata Sensui. Tapi jangan panik. Aku mendukungmu. Tidak akan terjadi apa-apa pada grup Lingyun. Terima kasih, Bibi Shen. Kring kring kring. Setelah menutup telepon Sensui, telepon Lin Yi berdering lagi, tapi kali ini. Dia Yuan Yuan. Bab 1275. Percakapan ayah dan anak perempuan. Melihat bahwa itu adalah He Yuan Yuan, Lin Yi ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangkatnya. Kamu ada di mana? Di Yanjing. Apakah hasil mesin litografinya dicuri? Ini adalah pertama kalinya He Yuan Yuan berbicara kepada Lin Yi dengan nada formal seperti itu. Ya, apakah kamu sudah menemukan tahi lalatnya? Belum, jawab Lin Yi jujur. Apakah ada tersangka di hatimu, apakah itu Qiu Sucheng? Menurutmu itu dia? Saya meneleponnya segera setelah kejadian itu terjadi, tetapi saya tidak bisa tersambung. Saya juga mencurigainya sekarang. Saya tidak punya bukti kuat. Di ujung telepon yang lain, He Yuan Yuan terdiam lama sebelum berbicara. Maaf. Seharusnya aku memecatnya saat itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan merasa terbebani. Kau tak perlu menghiburku. Aku yang bertanggung jawab langsung atas semua ini, kata He Yuan Yuan. Kenapa kamu tidak memarahiku sekarang? Aku pasti tidak akan membalas. Jangan bicara omong kosong denganku. Aku sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk memikirkanmu, kata Lin Yi. Situasinya agak kacau akhir-akhir ini. Pantau terus perusahaan bersama Old Qi. Setelah menutup telepon, Ji Qingyan juga menelepon. Lin Yi menjelaskan situasinya sebelum menutup telepon. Dalam beberapa jam berikutnya,
telepon Lin Yi tidak berhenti berdering. Entah itu panggilan telepon atau pesan WeChat, tetapi dia tidak mengangkatnya untuk menghindari kekesalan setengah mati terhadap orang-orang yang tidak penting ini. Pada pukul 8 malam, Lin Yi menerima telepon dari Liu Hong. Dia telah menemukan keberadaan semua orang yang tidak hadir di lembaga penelitian itu. Dia juga telah mengumpulkan informasi terperinci tentang keberadaan pasti mereka. Hampir seperti yang dikatakan Lu Ying. Hanya Qiu Cheng yang tampaknya menghilang tanpa jejak. Meski belum ada bukti yang jelas, Lin Yi menduga bahwa dialah mata-mata di laboratorium itu. Memikirkan hal ini, Lin Yi tersenyum. Keluarga Mitsui ini sungguh mengesankan. Mereka telah menyebabkannya mengalami kemunduran yang begitu besar. Entah kenapa, Lin Yi teringat pada perkataan Yushi Mitsui sebelum dia meninggal. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Sepertinya orang yang dimintanya untuk diwaspadai bukanlah Kaye Mitsui. Seharusnya ayahnya, Takaya Mitsui. Memikirkan orang yang belum pernah ditemuinya sebelumnya, Lin Yi sangat terkesan. Dia menunggu lebih dari setengah tahun, tanpa meninggalkan jejak atau bukti apapun atas tindakannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai orang biasa dengan mudah. Sebagai perbandingan, permainan Yushi Mitsui tampak amatiran. Dengung-dengung-dengung. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata pesan dari Kaye Mitsui. Hanya ada 3 kata di sana. Saya minta maaf. Lin Yi mencerna kata-kata itu dengan saksama lalu melempar telepon ke samping. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sunrise Land, Mitsui Manor. Sebagai konsorsium ternama dunia, kediaman keluarga Mitsui setara dengan istana. Sungguh mewah. Dibandingkan dengan rumah Yushi Mitsui yang dekat dengan alam, rumah keluarga Mitsui seolah berfungsi sebagai pengingat yang disengaja bagi orang luar. Keluarga kami sangat kaya. Ayah, kenapa ayah melakukan ini? Di ruang tamu villa 4 lantai, Kaye Mitsui berteriak kepada pria yang duduk di sofa. Ada kemarahan di antara alisnya yang tidak dapat ia kendalikan. Pria di sofa itu mengenakan piyama hitam keabu-abuan. Kacamata berbingkai emas bertengger di pangkal hidungnya, dan kumis tipis tumbuh di dagunya. Hal ini sangat kontras dengan tubuhnya yang tinggi. Pria ini tak lain adalah ayah Kaye Mitsui, Takaya Mitsui. Rangkaian kejadian ini semuanya diatur olehnya dalam kegelapan. Tujuannya juga sangat sederhana. Ia ingin menyiapkan bidak catur tersembunyi yang bisa digunakan untuk menyerang atau bertahan sesuai keinginannya. Saat itu, Kaye Mitsui selalu gagal menghubungi Lin Yi. Selain itu, ia juga melakukan beberapa hal yang membuat Lin Yi tidak puas. Takaya Mitsui juga menyimpulkan bahwa orang yang bernama Lin Yi tidak kalah dengan putrinya dalam kemampuan dan metode. Dia memutuskan untuk mengatur ini guna mengendalikan Lin Yi. Namun, alasan mengapa dia masih menghubungi Shen Tianzuo adalah karena masih ada satu hal yang belum dia selesaikan. Meskipun ada alternatif lain, tidak ada pilihan yang sepraktis jika Shen Tianzuo bergabung dengan mereka. Namun, dia tidak menyangka Lin Yi akan mengetahui tindakannya. Apa yang kamu teriak-teriak? Apa kamu tidak punya aturan? Takashi Mitsui juga sedang membaca buku di tangannya. Suaranya acuh tak acuh, dan ia tidak menatap Kaye Mitsui. Kau mendiskreditkan keluarga Mitsui dengan melakukan ini. Meskipun orang yang duduk di hadapannya adalah ayahnya, Kaye Mitsui tidak menunjukkan belas kasihan. Aku sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tapi kau tidak menunjukkan hasil apapun setelah sekian lama, jadi aku sendiri yang menanganinya. Kalau tidak, jika ini berlarut-larut, kita tidak hanya tidak akan bisa melibatkan Lin Yi, kita juga tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam proyek mesin fotolitografi. Itulah sebabnya aku bertindak saat ini. Kurasa kau tidak tahu orang seperti apa Lin Yi. Kemampuan dan metodenya lebih hebat dari yang kau kira. Tentu saja. Dia berhasil memenangkan hati seseorang seperti Shen Tianzuo dan kemudian menginvestasikan lebih dari 100 miliar tanpa syarat. Aku belum pernah melihat keberanian dan ketegasan Lin Yi pada pemuda lain. Takaya Mitsui berhenti sejenak. Tapi dia masih muda, kurang pengalaman dan keterampilan seperti yang kumiliki. Kali ini, aku akan memberinya pelajaran. Di masa depan, dia akan melangkah lebih jauh di jalan ini, jadi ini demi kebaikannya sendiri. Tapi aku tetap menyarankanmu untuk memikirkan cara menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kata Kaye Mitsui. Setahu saya, Lin Yi tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah menderita kerugian sebesar itu, dia pasti akan membayarnya 2 kali lipat. Kaye Mitsui mengingat saat-saat yang dihabiskannya bersama Lin Yi, dan tubuhnya tak kuasa menahan gemetar. Setiap kali mereka bertarung sebelumnya, selalu saja dia sendirian melawan Lin Yi. Meskipun terkadang ia terlihat sedikit terluka, itu tidak terlalu penting. Namun, kali ini berbeda. Sekarang seluruh keluarga Mitsui berdiri melawannya. Jika terjadi kesalahan, keluarga Mitsui akan sangat terpengaruh. Kalau begitu aku akan menunggunya. Takaya Mitsui terus membolak-balik buku di tangannya tanpa melihat Kaye Mitsui. Sementara itu, ayahnya tidak pernah menganggap Lin Yi serius. Menurutnya,
Lin Yi memang luar biasa, tetapi dia hanyalah seorang anak muda. Dia melakukan ini dengan santai untuk mempermainkannya. Dia merasa masih ada jurang pemisah yang besar antara dirinya dan Lin Yi. Namun, Takaya Mitsui tidak tahu bahwa Lin Yi telah mendelegasikan wewenang penelitian mesin fotolitografi kepada timnya. Ia tidak menanyakan apapun selain uang. Dengan kata lain, dia hanya mengalahkan Shen Tianzuo, bukan Lin Yi. Kaya Mitsui menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau sampai terjadi hal buruk, kamu harus menanggungnya sendiri. Bab 1276. Langkah besar. Keesokan paginya, Lin Yi bangun pagi untuk mandi. Awalnya, dia tidak ingin berpartisipasi dalam konferensi semikonduktor. Namun, insiden ini sangat memengaruhi industri semikonduktor Huaxian. Yang paling penting, para petinggi sangat prihatin dengan masalah ini. Ini karena mereka juga tahu bahwa grup Ling Yun diam-diam meneliti mesin fotolitografi dan diam-diam berpihak padanya. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, mereka juga ingin memahami situasinya. Mereka berempat berkendara ke pusat konferensi internasional di Yanjing. Orang-orang dengan warna kulit berbeda dapat terlihat melalui jendela mobil. Mereka semua berkumpul di sana, membuat suasana menjadi luar biasa ramai. Setelah memarkir mobil, Lin Yi melihat Audi A8 milik Shen Sui terparkir di sisi kanan pintu masuk. Ketika dia keluar dari mobil, Shen Sui juga keluar. Lin Yi menduga bahwa dia sedang menunggunya. Dr. Shen. Shen Sui berjalan melewati Lin Yi dan menyapa Shen Tianzuo terlebih dahulu. Presiden Shen, lama tidak bertemu, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum. Kalau tidak salah ingat, sudah hampir 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih tetap elegan seperti dulu. Presiden Shen, Anda terlalu menyanjung saya. Saya sudah tua dan otak saya sudah tidak tajam lagi. Shen Tianzuo berkata dengan nada merendahkan diri. Jelas sekali dia masih memikirkan pencurian teknologi itu. Setelah sapaan sederhana, Lin Yi memperkenalkan Shen Sui kepada Sun Fuyu dan Lu Ying. Namun, mereka tidak berada di lingkaran yang sama, sehingga Sun Fuyu dan Lu Ying tidak tahu betapa hebatnya Shen Sui. Mereka hanya tahu bahwa dia bukan orang biasa, kalau tidak, dia tidak akan bisa sedekat ini dengan Lin Yi. Direktur Shen, masuklah dan tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Baiklah, Anda dan Presiden Shen bisa melanjutkan mengobrol dulu. Shen Tianzuo tersenyum dan melambaikan tangan kepada Shen Sui, lalu membawa Sun Fuyu dan Lu Ying ke pusat konferensi. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk bicara. Di bawah pimpinan Shen Sui, mereka berdua tiba di kafe di samping pusat konferensi dan menemukan sudut tempat mereka bisa duduk. Saya rasa Dr. Shen sedang tidak dalam suasana hati yang baik, kata Shen Sui. Hei, jangan bicarakan ini. Lin Yi melambaikan tangannya. Kejadian kemarin merupakan pukulan berat baginya. Saya terus memikirkannya dan tidak bisa tidur semalaman. Saya takut dia akan melompat dari gedung atau mengalami pendarahan otak karena marah. Sutradara Shen orang yang cerdas. Anda mempercayainya tanpa syarat, tetapi pada akhirnya, semuanya berakhir seperti ini. Dia pasti merasa tidak nyaman. Itu sudah diduga, kata Shen Sui. Tapi bagaimana menurutmu? Apa kamu punya petunjuk? Kita kurang lebih tahu siapa mata-matanya. Pada titik ini, bahkan jika kita tahu siapa mata-matanya, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Ini bukan masalah besar, saya sudah menghubunginya. Hanya saja ada beberapa detail yang masih perlu diselesaikan. Shen Sui bersandar di kursinya dan merenung sejenak sebelum berkata, apakah kamu melihat berita pagi ini? Samsung dan Jaiwan Television telah merilis beberapa berita yang sangat menarik. Mereka akan bekerja sama erat dengan Mitsui Group di masa mendatang. Harga saham mereka yang turun kemarin sudah mulai menghangat. Tapi itu cuma tindakan sementara. Kepala-kepala tua mereka tetap harus bicara sopan padaku kalau ketemu aku. Ketiga orang ini nggak boleh bikin masalah buat kita. Masalah ini harus diselesaikan dengan sangat cepat. Tidak boleh ada yang salah. Para pemimpin Departemen Industri dan Teknologi Informasi sedang mengawasi, kata Shen Sui. Meskipun keluarga Liang bisa melindungimu, kamu tetap harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Kamu harus membangun koneksi ini untuk dirimu sendiri. Aku mengerti maksudmu. Itu bukan masalah besar. Asalkan kamu percaya diri. Shen Sui melihat arlojinya. Ayo pergi. Sudah waktunya kita mulai. Lin Yi membayar dan mereka berdua berjalan menuju pintu masuk pusat konferensi. Pada saat yang sama, Mitsui dan asistennya tiba di pintu. Kedatangan Yamazuki Mitsui menarik perhatian banyak orang. Tadi malam, mereka mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah mengembangkan mesin fotolitografi. Mereka telah berhasil menantang ASML dan membuktikan kepada dunia bahwa Sunrise Land memiliki andil besar di bidang mesin litografi. Para pesertanya semuanya adalah elit di bidang semikonduktor. Mereka semua tahu bahwa mulai sekarang,
akan ada ruang bagi ketiga keluarga ini di bidang semikonduktor. Setelah keluar dari mobil, banyak orang datang menyambutnya dan menyerahkan kartu nama mereka. Yamazuki Mitsui juga menanggapi mereka satu persatu dengan sangat ramah. Tuan Mitsui, saya sudah bertanya-tanya. Intel telah mengirim manajer umum mereka, Alice Grove, untuk menghadiri rapat. Setelah orang-orang yang menyambutnya pergi, kata asisten Mitsui. Baiklah, aku akan bicara dengannya tentang kolaborasi itu nanti. Mitsui merapikan jasnya dan bersiap untuk pergi rapat. Tuan Mitsui, lihat ke sana. Yamazuki Mitsui menoleh dan melihat Lin Yi dan Shen Sui berjalan ke arahnya. Sebagai pimpinan grup Huarun, Shen Sui langsung mengenalinya. Ia berdiri di samping Lin Yi dan berbisik di telinganya. Ini Yamazuki Mitsui, wakil komandan Mitsui Group. Mitsui Heavy Industries kembali ke panggung dunia di bawah kepemimpinannya. Saya mendapatkan informasinya kemarin. Dia memang lumayan. Dia cukup berbakat. Ayo pergi. Sepertinya dia menunggu kita di sana. Mereka berdua berjalan menuju pintu masuk pusat konferensi tanpa bersembunyi. Ketika Yamazuki Mitsui melihat mereka, ia pun menghampiri mereka. Presiden Shen, Presiden Lin, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda sekalian di sini. Pengaruh Shen Sui jauh lebih besar daripada Lin Yi di dunia. Oleh karena itu, Yamazuki Mitsui mengenalnya. Keluarga Mitsui Anda sungguh luar biasa. Saya terkesan Anda berhasil mengembangkan mesin fotolitografi 5 nanometer. Sekarang ASML dan para investor di balik mereka pasti tak akan bisa tidur. Ada makna tersembunyi dalam kata-kata Shen Sui, seolah-olah ia sedang memperingatkan Yamazuki Mitsui. Ratusan investor ASML semuanya adalah raja dari berbagai industri di seluruh dunia. Keluarga Mitsui mengumumkan bahwa mereka telah mengembangkan mesin fotolitografi. Di balik layar, hal ini juga menjadi tantangan bagi ASML dan modal di baliknya. Tidak seorang pun tahu seperti apa masa depan industri semikonduktor. Dengan sumber daya keuangan keluarga Mitsui yang besar, berurusan dengan modal internasional bukanlah masalah, kata Yamazuki Mitsui sambil tersenyum. Saya yakin dengan kerja keras ratusan ilmuwan di keluarga Mitsui, mesin fotolitografi yang dikembangkan pasti akan mampu merebut pangsa pasar yang besar. Para investor itu bukan orang bodoh. Saya yakin mereka akan membuat keputusan yang tepat pada waktunya. Setelah itu, Yamazuki Mitsui menatap Lin Yi dengan provokatif. Presiden Lin, apa aku benar? Memang benar, tetapi masih ada kesenjangan antara penelitian dan produksi massal yang sebenarnya. Lin Yi menepuk bahu Yamazuki Mitsui dengan nada serius, seperti orang bijak, dan memperingatkan. Kalian baru saja memulai, jadi pelan-pelan saja dalam kemajuan kalian, atau kalian mungkin akan terlalu memaksakan diri. Bab 1277. Memprovokasi. Ekspresi Yamazuki Mitsui berubah serius ketika Lin Yi menepuk bahunya dengan sikap seperti itu. Tidak peduli apapun, dia adalah orang kedua dalam keluarga Mitsui. Bahkan jika pejabat Sunrise Land ingin menemuinya, mereka tidak akan berani berbicara kepadanya dengan sikap seperti itu. Siapakah dia menurut pendapatnya? Namun segera, Yamazuki Mitsui menahan amarahnya. Dengan statusnya saat ini, jika dia marah padanya, itu akan menunjukkan bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lin Yi. Presiden Lin, jangan marah, ini hanya perilaku bisnis yang normal. Yamazuki Mitsui tersenyum dan berkata, ini masalah sepele, tapi kamu begitu marah sampai ingin menyakiti seseorang. Sungguh tidak sopan. Yamazuki Mitsui mengubah posturnya dan berkata sambil tersenyum. Tapi aku bisa mengerti itu. Kamu masih muda. Kamu bisa hancur ketika mengalami kemunduran. Tapi jangan lakukan itu lagi. Dalam bisnis, tidak ada yang bersimpati dengan yang lemah. Tidak ada yang salah dengan apa yang kau katakan. Jalan ini ditempuh selangkah demi selangkah, dan permainan catur digerakkan selangkah demi selangkah. Jalan masih panjang, jadi mari kita bermain perlahan. Kita tunggu saja. Yamazuki Mitsui tersenyum dan berkata, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda di masa depan. Setelah itu, Yamazuki Mitsui dan asistennya berbalik dan berjalan memasuki tempat tersebut. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu bertemu para pemimpin Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi. Kalian bisa mengobrol santai tentang ini dan meyakinkan mereka. Oke. Di bawah pimpinan Shen Sui, mereka berdua naik ke lantai 4. Menghadapi provokasi Yamazuki Mitsui, Shen Sui tetap tenang. Lin Yi, anak ini, memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Meskipun dia berhadapan dengan keluarga Mitsui yang besar, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat menghindari bahaya. Ada lautan manusia di dalam pusat konferensi. Setidaknya 500 orang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Kuning, putih, hitam, coklat. Orang-orang dari semua warna kulit dapat ditemukan di sini. Setelah Yamazuki Mitsui masuk, ia langsung menjadi pusat perhatian. Tadi malam,
mesin fotolitografi milik keluarga Mitsui diluncurkan. Selain itu adalah chip 5 nanometer. Setelah Canon dan Nikon, mereka kembali memasuki pasar mesin fotolitografi global. Terlebih lagi, keluarga Mitsui awalnya merupakan konsorsium kelas dunia. Mereka memiliki pengaruh yang sangat penting di dunia. Sekarang setelah mesin fotolitografi yang mereka kembangkan secara diam-diam telah keluar, dampaknya terhadap industri semikonduktor tidak kurang dari gempa bumi dan tsunami ganda. Tuan Mitsui, kalian benar-benar misterius. Kalian benar-benar melompati level dan langsung mengembangkan mesin fotolitografi 5 nanometer. Sungguh menakjubkan, kata seorang Meiguon. Saya pikir dengan kekuatan Mitsui Group, mesin fotolitografi yang Anda kembangkan mungkin dapat menandingi dominasi ASML, kata seorang Ruxian. Jika memungkinkan, saya ingin makan bersama Anda setelah pertemuan ini. Saya harap Tuan Mitsui berkenan, kata pria ketiga. Yamazuki Mitsui menanggapi dengan senyuman. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda. Kenyataannya, kami tidak hanya telah mengembangkan mesin fotolitografi 5 nanometer, tetapi juga telah memulai pengembangan proses manufaktur 3 nanometer di laboratorium kami. Menurut perkiraan saya, kami akan dapat menunjukkannya kepada semua orang dalam waktu sekitar 2 tahun. Yamazuki Mitsui berbicara tanpa ragu-ragu. Tidak banyak uang yang bisa dihasilkan di industri ini. Industri keuangan adalah urat nadi perekonomian dunia. Apa yang baru saja dikatakannya cukup untuk membuat harga saham Mitsui Group melambung lagi. Keaslian konten tidaklah penting. Reaksi semua orang mengonfirmasi dugaan Yamazuki Mitsui. Ada kilatan kejutan di mata mereka, dan mereka semua berharap bisa menariknya pergi untuk membicarakan bisnis. Maaf sekali, semuanya. Saya ada urusan lain. Mohon maaf. Kita bicara lagi nanti. Baiklah, baiklah. Silakan. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Asisten Yamazuki Mitsui mendekati mereka. Tuan Mitsui, Dr. Sen, dan yang lainnya ada di depan. Maukah Anda menyapa mereka? Yamazuki Mitsui melihat arlojinya. Tentu. Rapatnya baru mulai 20 menit lagi. Ayo kita lihat. Di bawah bimbingan asisten, mereka berdua tiba di depan Sen Tianzuo dan dua lainnya. Sen Tianzuo mengenali Yamazuki Mitsui pada pandangan pertama. Apa yang kamu lakukan di sini? Sen Tianzuo berkata dengan dingin ketika melihat Yamazuki Mitsui. Ia bahkan melepaskan sikap tenangnya yang biasa. Profesor Sen, jangan marah. Saya melihat Anda di sini dan ingin menyapa Anda, kata Yamazuki Mitsui tanpa rasa takut. Semalaman penuh telah berlalu. Aku penasaran apakah kau berubah pikiran. Mau ikut dengan kami? Aku akan memberimu perawatan terbaik di dunia, dan akan menyampaikan tawaran ini kepada semua orang di timmu. Kami akan menerima semuanya. Dalam mimpimu. Jangan terburu-buru menolak, kata Yamazuki Mitsui. Lagi pula, teknologi di tangan kita adalah hasil risetmu. Ini kesempatan besar bagimu untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Tidakkah menurutmu sayang untuk menyia-nyiakannya? Tidak seperti yang lain, Yamazuki Mitsui sangat arogan. Dia hampir saja berkata kepada mereka bertiga, aku mencuri kemampuan kalian. Kalau kalian punya kemampuan, datang dan serang aku balik. Huaxia itu luas dan perkasa. Kalian, orang-orang kecil, hanya tahu cara-cara yang keji. Kalian tidak punya kelas seperti negara besar. Sangat mengagumkan bahwa Dr. Sen masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu di saat seperti ini. Kata Yamazuki Mitsui. Namun, Anda memang memenuhi syarat. Mesin fotolitografi 5 nanometer yang Anda kembangkan benar-benar terdepan di dunia. Jadi, terima kasih, Kepala Ilmuwan Sen. Pergi sana dari sini. Jangan harap aku bisa menghajarmu. Brengsek. Sun Fuyu tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan memarahi. Yamazuki Mitsui mundur 2 langkah dan menepuk-nepuk debu di jasnya. Karena kamu belum berubah pikiran, aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Setelah berhasil pamer, ekspresi Yamazuki Mitsui menjadi serius. Di mana Alice? Dia ada di depan, aku akan mengantarmu ke sana. Meskipun proyek mesin fotolitografi dicuri dari Lin Yi, keluarga Mitsui masih sangat menghargainya. Banyak komponen yang dapat diproduksi sendiri, sementara untuk komponen lainnya mereka perlu berkolaborasi dengan produsen eksternal. Misalnya, sumber cahaya Simer, lensa Calzeiss, dan seterusnya, jadi mereka masih perlu menegosiasikannya. Namun, Yamazuki Mitsui tidak menduga akan adanya kesulitan dalam masalah ini. Mitsui Group memiliki pengaruh besar di seluruh dunia, jadi pihak lain tidak punya alasan untuk menolak. Itu semua tergantung pada bagaimana diskusinya berlangsung. Saat itu, Alice sedang duduk bersama Claire, pemimpin Simer. Mereka saling berbisik. Nona Alice, Nona Claire, bolehkah saya duduk di sini? Melihat mereka berdua, Yamazuki Mitsui berkata dengan sopan. Alice mendongak dan melirik Yamazuki Mitsui tanpa ekspresi. Ia menjawab, apapun.
Yamazuki Mitsui sedikit terkejut. Ketidakpedulian Alice membuatnya sedikit tidak nyaman. Dengan statusnya, seharusnya dia tidak menerima perlakuan seperti itu. Dia bahkan tidak menyapa dan malah terus berbicara dengan pihak lain. Nona Alice, Nona Claire, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Bab 1278. Pembalikan. Alice bertanya dengan dingin, tidak menunjukkan minat pada penampilan Yamazuki Mitsui. Mereka sudah tahu apa yang akan dikatakan Yamazuki Mitsui. Namun, Lin Yi kini memegang 12% saham Intel dan Simer. Mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah bawahan Lin Yi, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin berhubungan dengan Yamazuki Mitsui. Begini. Setelah kami mengembangkan mesin fotolitografi 5 nanometer, kami membutuhkan bantuan Simer dan Intel untuk sumber cahaya dan lensa. Saya harap kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Karena Intel memegang saham Carl Zeiss, Yamazuki Mitsui berbicara dengan Alice terlebih dahulu. Jika dia tidak berkeberatan, dia dapat memimpin dalam memfasilitasi kolaborasi ini. Kau mengembangkan mesin fotolitografi 5 nanometer. Alice mengangkat alisnya dan bertanya, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Tentu saja. Kami punya ratusan teknologi yang dipatenkan untuk mendukung ini. Kalau Anda punya waktu, saya bisa menunjukkannya. Saya sudah melihat berita yang Anda posting, tetapi tanpa sumber cahaya Simer dan kamera Carl Zeiss, bagaimana Anda bisa membangun mesin fotolitografi 5 nanometer? Hah? Yamazuki Mitsui merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya. Kalian berdua tidak mau bekerja sama dengan kami. Kalau kita bisa bekerja sama, itu akan menguntungkan semua pihak. Apakah kita tidak punya orang lain yang bisa kita ajak bekerja sama? Tanya Alice. Di seluruh dunia, hanya ASML dan kami yang telah mengembangkan mesin fotolitografi 5 nanometer. Selain kami, tidak ada mitra potensial lainnya di bidang fotolitografi kelas atas. Menurutku bukan itu masalahnya, kata Alice. Saya dengar Huaxia juga sedang mengembangkan mesin fotolitografi, dan mereka sudah berhasil, jadi teori Anda tidak benar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Yamazuki Mitsui tampak bingung. Kata-kata Alice membuatnya lengah. Yamazuki Mitsui jelas merupakan orang cerdas yang bisa sampai sejauh ini. Dia sudah bisa tahu apa yang dimaksud Alice. Kemungkinan besar dia sudah tahu bahwa keluarga Mitsui telah mencuri teknologi ini dari Lin Yi. Namun, hal semacam ini adalah rahasia bisnis tingkat tinggi. Bagaimana dia tahu? Tuan Lin ada di sini. Tepat ketika suasana di kedua belah pihak mencapai jalan buntu, Claire berbalik dan berbicara. Alice juga berbalik dan melihat Lin Yi berjalan masuk. Ayo pergi dan sapa dia. Mereka berdua berdiri pada saat yang sama dan mengabaikan Yamazuki Mitsui saat mereka berjalan menuju Lin Yi. Melihat mereka berdua berjalan menuju Lin Yi, Yamazuki Mitsui duduk di kursi dengan linglung. Dia tidak menduga akan terjadi kejadian seperti itu. Meski begitu, mengapa Alice dan Claire lebih antusias saat melihat Lin Yi dibandingkan saat mereka melihatnya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mitsui-san? Tanya asisten pria itu. Kenapa panik? Ayo kita ke sana dan lihat, kata Yamazuki Mitsui sambil menyipitkan mata. Pada saat yang sama, Alice dan Claire sudah berjalan mendekati Lin Yi. Apakah kalian siap? Tanya Lin Yi. Semuanya sudah siap. Tidak akan ada masalah. Beberapa produsen lain juga akan mengeluarkan pernyataan bersama, kata Alice. Namun jika kita dapat menunggu beberapa hari lagi, kesepakatan bersama kita akan mendapatkan dukungan dari lebih banyak pihak, yang akan membuatnya semakin efektif. Selain kalian, para kapitalis itu semua menunggu untuk menentukan keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak akan ikut serta kecuali mereka melihat keuntungan nyata, kata Lin Yi. Jadi, begitu konferensi dimulai, instruksikan tim Anda untuk mulai mengerjakan ini. Ketika tembok itu runtuh, banyak orang akan meruntuhkannya. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin baik. Terlalu banyak bicara sekarang tidak akan memberikan dampak yang berarti. Kami mengerti. Pada saat yang sama, Yamazuki Mitsui berjalan ke arah Lin Yi. Ekspresinya masih arogan, dan dia tidak menganggap serius Lin Yi. Aku benar-benar tidak menyangka hubungan kalian begitu baik sampai-sampai mereka tidak mau menjual kamera atau sumber cahaya kepada kami. Namun, yang ingin kukatakan adalah, percuma saja kau melakukan ini. Nanti, aku akan mengunjungi perusahaan mereka sebagai Mitsui Group untuk mencari kerjasama. Rencanamu akan gagal kalau itu terjadi. Yamazuki Mitsui tanpa ragu menirukan gerakan Lin Yi dan menepuk bahunya. Anak muda, trik kotormu memang bisa menipu lawan biasa, tapi jangan lupa bahwa Mitsui Group adalah perusahaan kelas dunia. Kita akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Trik kecilmu tidak berguna. Lin Yi sama sekali tidak marah. Ia malah berjalan mendekati Yamazuki Mitsui dan mempersempit jarak di antara mereka. Anda baru saja mengatakan akan berbicara dengan petinggi kedua perusahaan ini sebagai keluarga Mitsui.
Apakah saya salah dengar? Tentu saja, kami punya pengakuan dan kekuatan untuk melakukan ini, tapi kalian tidak bisa. Grup Lingyun kalian jauh lebih rendah daripada kami. Bagus sekali. Sekaranglah saat yang tepat, jadi mari kita bicara sekarang. Apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Oh, benar juga, ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Lin Yi menyandarkan kepalanya ke telinga Yamazuki Mitsui dan berbisik. Saya punya 12% saham Simer dan 12% saham Intel, jadi menurutmu apakah kamu masih bisa membeli sumber cahaya dan lensa dari mereka? Ledakan. Mendengar berita ini, Yamazuki Mitsui merasa seolah-olah ada bom yang meledak di kepalanya. Kalau saja tidak ada asistennya yang menopangnya dari belakang, dia mungkin sudah terjatuh ke tanah. Kamu sebenarnya... Lin Yi tersenyum dan memberi isyarat agar dia tetap diam. Jangan kaget begitu. Itu bukan masalah besar. Itu hanya beberapa lembar saham. Nilainya tidak seberapa. Lin Yi berdiri tegak dan tersenyum. Saya mengagumi kalian karena mampu membuat mesin fotolitografi 5 nanometer tanpa sumber cahaya Simer maupun lensa Calzeiss. Keluarga Mitsui kalian sungguh luar biasa. Kalian adalah panutan bagi kami, kaum muda, untuk belajar dari kalian. Dengan baik. Dengan itu, Lin Yi pergi bersama kedua wanita itu dan duduk di barisan depan. Sensui dan para pemimpin lainnya duduk di sisi lain, tidak lagi khawatir tentang masalah ini. Setelah beberapa saat, Yamazuki Mitsui pulih dari kepanikannya. Ekspresinya sangat buruk. Dia tahu betul keseriusan masalah ini. Tanpa sumber cahaya Simer dan lensa Calzeiss, tidak ada cara untuk mengembangkan mesin fotolitografi. Meskipun keluarga Mitsui telah mengumumkan berita tentang mesin fotolitografi, mereka segera menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Dia harus menelepon kakak laki-lakinya. Tuan Mitsui, kabar buruk. Tepat saat Yamazuki Mitsui hendak menelepon, asistennya berkata dengan cemas. Baru saja, Intel, Simer, dan Calzeiss mengumumkan secara bersamaan bahwa mereka tidak akan berkolaborasi dengan keluarga Mitsui. Mereka jelas-jelas menargetkan kita. Bab 1279. Jangan remehkan Lin Yi. Mana beritanya? Tunjukkan padaku. Yamazuki Mitsui menyambar ponsel asistennya dan membaca berita dengan cemas. Ia merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Lin Yi tidak memberinya kesempatan untuk bertindak. Dia sudah mulai bergerak. Orang-orang sialan ini. Ekspresi Yamazuki Mitsui sangat marah, seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Tuan Mitsui, tenanglah. Kita masih harus memikirkan cara untuk menangani masalah ini. Jika masalah ini sampai meledak, dampaknya akan sangat besar bagi kita. Petik 2. Kau tidak bilang. Marah, Mitsui mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Takaya Mitsui. Namun, pada saat itu, terjadi keributan di tempat tersebut. Semua mata tertuju pada Yamazuki Mitsui. Ini karena mereka juga telah melihat berita yang dirilis oleh ketiga perusahaan tersebut. Mereka semua tahu apa artinya ini. Tanpa sumber cahaya Simer dan lensa Calzeiss, mustahil bagi keluarga Mitsui untuk menciptakan mesin fotolitografi. Ini karena ini adalah komponen inti untuk mesin fotolitografi 5 nanometer. Terlebih lagi, ada informasi penting dalam berita yang diungkapkan oleh ketiga perusahaan tersebut. Mereka tidak mengizinkan Mitsui Group untuk menjual barang apapun. Dengan kata lain, Mitsui Group berbohong ketika mereka mengatakan telah mengembangkan mesin fotolitografi. Berita tentang mesin fotolitografi baru saja dirilis kemarin, dan sekarang terjadi pembalikan yang begitu besar. Tidak ada yang lebih menarik dari berita ini. Berita itu menyebar seperti virus dalam sekejap. Staf pameran dan wartawan yang hadir semuanya memandang Yamazuki Mitsui. Mereka menyerbu. Bapak Yamazuki Mitsui, ketiga perusahaan tersebut telah mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa mereka tidak mengizinkan Anda menjual produk apapun. Dari mana Anda mendapatkan mesin fotolitografi Anda? Apakah kamu melakukan ini untuk menyembunyikan bahaya di balik Mitsui Group? Sebelumnya, Anda tidak punya pengalaman mengembangkan mesin fotolitografi. Sekarang, Anda tiba-tiba bilang sudah mengembangkan mesin fotolitografi dengan chip 5 nanometer. Adakah rahasia yang belum diketahui di balik ini? Baiklah, baiklah. Tuan Mitsui sedang tidak nyaman untuk menerima wawancara sekarang. Mohon jangan berkerumun di sini. Yamazuki Mitsui keluar dari tempat acara dan masuk ke mobilnya. Ia lalu membuka kancing dasinya. Kemejanya basah oleh keringat dingin. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Takaya Mitsui. Sunrise Land, Mitsui Group, ruang konferensi. Takaya Mitsui juga duduk di ujung meja. Di bawahnya, para eksekutif perusahaan sedang mengadakan rapat membahas mesin fotolitografi. Sekarang, kita memiliki teknologi mesin fotolitografi yang lengkap. Selanjutnya, saya akan menguasai industri semikonduktor. Dang dang dang. Sebelum Mitsui Takashi sempat menyelesaikan ucapannya, ia disela oleh serangkaian ketukan cepat di pintu.
Ia berkata dengan ekspresi dingin. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sekretaris itu bangkit untuk membuka pintu, dan rapat pun dihentikan sementara. Kaya Mitsui, yang duduk di samping, menatap kosong ke arah dokumen di atas meja. Sudah malam, tetapi belum ada kabar dari Lin Yi. Ini tampaknya bukan gayanya. Mungkinkah sesuatu sedang terjadi? Rapatnya sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Kamu belum bicara sepatah kata pun. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Takaya Mitsui. Kurasa serangan balik Lin Yi akan segera tiba. Bersiaplah. Serangan balik, hehe. Mitsui Takashi juga tertawa dingin. Kalau dia memang punya kemampuan itu, dia pasti tidak akan setenang itu. Meskipun Lingyun Group juga perusahaan besar, kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan 1/10 Mitsui Group kita. Di pasar internasional, aku jelas lebih berpengaruh. Apa yang bisa dia lakukan untuk melawanku? Kurasa dengan kemampuannya, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan paman keduamu. Apa kau masih berharap dia akan melawan? Mungkinkah itu? Kaya Mitsui tidak mengatakan apapun dan terdiam. Dia pernah memiliki keraguan tentang apakah Lin Yi dapat menang melawan Mitsui Group sebelumnya. Dalam semua hal, jawabannya adalah tidak. Namun, ada suara pelan di kepalanya yang mengatakan bahwa Kaya Mitsui merasa Lin Yi tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Pada akhirnya, Kaya Mitsui masih condong ke jawaban lain. Meskipun dia sudah berada di pihak yang berlawanan, dia merasa Lin Yi tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Semakin lama dia menunda serangan baliknya, semakin besar pukulan bagi grup Mitsui. Presiden, berita buruk. Sekretaris itu berlari kecil menghampiri. Intel, Simer, dan Kalzei telah mengeluarkan pengumuman pada saat yang bersamaan. Mereka belum memotorisasi produk kami dan telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan kami. Apa katamu? Saat itu dikatakan, semua orang di ruang rapat berkeringat dingin. Ini adalah serangan terang-terangan terhadap grup Mitsui. Mata indah Kaya Mitsui melebar. Dia yakin ini adalah serangan balik Lin Yi. Dia tidak menyangka akan begitu menyeluruh. Dia menghajar grup Mitsui sampai mati. Pada saat yang sama, sebuah pertanyaan besar muncul di benak Kaya Mitsui. Bagaimana mungkin Lin Yi mampu melakukan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa membuat 3 perusahaan besar mengeluarkan pernyataan yang merusak seperti itu? Mengingat status internasional Mitsui Group, perusahaan-perusahaan ini seharusnya lebih cenderung berpihak pada mereka, bukan? Berita itu benar. Bahkan, beberapa perusahaan telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi bekerja sama dengan kami. Mereka juga menunjukkan bahwa mesin fotolitografi kami telah mencuri teknologi dari Lingyun Group. Harga saham perusahaan sudah mulai turun. Sekretaris itu berkata dengan cemas dan bahkan membuka grafik pasar saham. Aku akan menelepon Yamazuki. Kring kring kring. Sebelum sempat menelepon, ponsel Takaya Mitsui berdering. Ternyata Yamazuki Mitsui. Mendengar kata-kata Yamazuki Mitsui di telepon, ponsel Takaya Mitsui terjatuh ke tanah. Matanya terbelalak, dan ia sama sekali tidak bereaksi. Dia punya saham di Intel dan Simer. Bagaimana dia bisa punya saham di Intel dan Simer? Keluarga Meiguon tidak mungkin memberikannya padanya. Aku juga tidak tahu. Takaya Mitsui menggertakkan giginya. Lagi pula, aku salah langkah. Kaya Mitsui mendukungnya, suaranya dingin. Aku sudah bilang tadi malam, tapi kamu yakin Lin Yi lebih rendah darimu. Seharusnya kamu lebih memahaminya sekarang, kan? Tapi siapa sangka dia punya saham di Intel dan Simer. Anda tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Setiap kali Anda memojokkannya dan berpikir kemenangan sudah di depan mata, dia akan selalu mengeluarkan kartu truf yang tak terduga, kata Kaya Mitsui. Aku pernah mengalaminya di masa lalu, dan kamu juga mengalaminya sekarang. Kita boleh meremehkan siapapun, tapi kita tidak boleh meremehkan Lin Yi. Bab 1280. Panggilan telepon Takaya Mitsui. Sekitar pukul 13, KTT Semikonduktor Internasional berakhir. Lin Yi langsung menjadi pusat perhatian pertemuan ini. Para peserta berbondong-bondong datang. Seseorang menunjukkan bahwa teknologi litografi yang disebutkan oleh Mitsui Group dikembangkan secara diam-diam oleh lembaga penelitian mereka. Jawaban Lin Yi terhadap pertanyaan ini tidak jelas dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Hal ini membingungkan semua orang. Jika berita ini dirilis pada saat yang kritis seperti ini, tentu akan sangat menguntungkan bagi Lingyun Group. Tidak ada alasan untuk bersikap samar. Di antara seluruh umat manusia, hanya Sensui yang mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa Lin Yi benar-benar terlalu pintar. Dia melakukan ini agar masalahnya bisa berkembang dan memberi ruang bagi imajinasi setiap orang untuk menjadi liar. Kemudian, selama kurun waktu ini, masalah ini akan menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Semua mata tertuju pada industri semikonduktor Huaxia. Jika laboratorium Lingyun Group mengembangkan mesin fotolitografi, pasar Huaxia akan disukai oleh pasar internasional.
harga saham seluruh industri akan melonjak. Kedua, makin lama masalahnya meningkat, makin naik pula saham perusahaan di bawah Lingyun Group. Setelah itu, ketika popularitas masalah ini menurun dan berita ini diumumkan, dia bisa sekali lagi meningkatkan popularitasnya dan membuat harga saham melambung tinggi lagi. Yang lebih penting, dia akan menciptakan periode panjang bagi seluruh dunia untuk menyerang keluarga Mitsui. Dengan cara ini, kerugian yang mereka derita tidak akan terukur. Berita ini disebarluaskan secara berlebihan. Setelah pertemuan berakhir, Lin Yi membawa Shen Tianzuo dan yang lainnya kembali ke hotel. Presiden Lin, apa yang terjadi hari ini sungguh memuaskan. Sun Fuyu begitu gembira sampai-sampai ia kehilangan fokus. Kita harus menunjukkan kepada orang-orang Sunrise Landese betapa kuatnya kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Baiklah, jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Kembalilah ke institut dan urus urusan selanjutnya. Singkatnya, jangan pikirkan ini lagi. Baik, Presiden Lin. Sore harinya, mereka berempat makan malam di hotel. Suasana perjamuan benar-benar berbeda dari hari sebelumnya. Mereka sering mengangkat gelas dan suasana menjadi jauh lebih meriah. Liu Yi, dalam wawancara setelah pertemuan itu, kamu kurang jelas tentang mesin fotolitografi. Apakah kamu tidak berencana untuk mengumumkan berita ini? Tanya Shen Tianzuo. Sekarang bukan saatnya. Aku akan menunggu Takaya Mitsui meneleponku. Kita punya inisiatif sekarang. Kita lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Saya sungguh tidak menyangka mesin fotolitografi kami akan diperkenalkan ke dunia dengan cara seperti ini. Sungguh di luar dugaan. Saya juga tidak menyangka akan seperti ini. Namun, pemenang akhirnya tetaplah kami. Ini seperti berkah tersembunyi. Kedepannya, kami harus meningkatkan tingkat kerahasiaan di lab kami. Setelah mengalami kerugian sebesar itu, saya telah belajar dari pengalaman saya, kata Shen Tianzuo. Saya tidak peduli dengan urusan di lembaga ini. Direktur Shen, Anda hanya perlu bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Saya akan mengatakan hal yang sama lagi. Jika Anda butuh uang, beritahu saya saja. Shen Tianzuo mengangkat gelasnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Lin Yi tersenyum dan bersulang dengan Shen Tianzuo. Lalu, mereka berdua meneguknya sekaligus. Setelah makan malam, Lin Yi memanggil mobil dan mengantar mereka bertiga ke bandara. Segala hal lainnya sepele. Dia hanya perlu menunggu. Kring kring kring. Setelah mengantar Shen Tianzuo pergi, Lin Yi bersiap pergi ke Brigade Garda Pusat untuk memeriksa keadaan. Namun, sebelum ia sempat masuk ke mobil, ia menerima telepon dari He Yuan. Apakah kamu sudah selesai rapat? Aku sudah selesai. Ada apa? Apakah kamu menemukan Qiu Sucheng? He Yuan sudah tahu bahwa masalah mesin fotolitografi telah selesai, dan mereka telah kembali dengan indah. Namun, ia tidak peduli tentang ini. Ia lebih peduli apakah Lin Yi dapat menemukan Qiu Sucheng. Jika bukan karena dia, banyak hal tidak akan terjadi. Belum. Saya sudah bicara dengan Direktur Ma dari perusahaan tersebut mengenai hal ini. Beliau mengatakan bahwa tindakan Qiu Sucheng bisa dianggap sebagai mata-mata perusahaan. Lagi pula, mesin fotolitografi yang kami kembangkan adalah produk rahasia militer. Hukuman paling ringan untuk kejahatan ini adalah 10 tahun, jadi kami harus menangkapnya. Tidak perlu terlalu gigih, aku tahu apa yang harus dilakukan. Lin Yi tahu bahwa He Yuan sedang meminta maaf, jadi dia ingin menangkap Qiu Sucheng sesegera mungkin. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang kau ketahui. Kau harus bertindak cepat, desak He Yuan. Jika kau tidak melakukan sesuatu, aku akan memanggil Gao Tua. Jangan bikin masalah lagi. Kamu sudah cukup merepotkanku. Jangan khawatir, aku pasti akan membawanya masuk, kata Lin Yi. Kerja keras saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun yang terjadi di sini. Kalau begitu, kalau kamu pulang, aku akan mentraktirmu dan kakak senior makan. Kamu bisa pilih restoran mana saja yang kamu suka. Untuk seseorang yang hemat sepertimu yang mentraktir kami makan, aku, Lin Yi, telah menjalani kehidupan yang berharga. Enyahlah, enyahlah. Lagi pula, akulah yang akan menjadi nyonya muda keluarga Gao di masa depan. Aku tidak membutuhkanmu. Baiklah, jangan terlalu memikirkan masalah ini. Jangan merasa bersalah. Tak terelakkan bagi para pebisnis untuk menghadapi skema seperti ini. Teruslah bekerja keras. Setelah menghibur He Yuan, Lin Yi pergi ke Brigade Pengawal Pusat. Ketika dia tiba, dia mendapati pangkalan itu kosong. Sidangnya seharusnya sudah selesai. Lin Yi berpikir sejenak. Ujian hari ini tentang berpikir logis. Ujiannya akan berbentuk ujian tertulis, jadi akan lebih cepat selesai. Dia segera tiba di kantor Liu Hong. Qiu Yuluo, Ning Che, Tao Cheng, dan Jiang Qing semuanya ada di sana. Mereka tampak sedang memeriksa hasil dan menentukan peringkat akhir. Melihat Lin Yi masuk, semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan.
Kudengar ada sesuatu yang terjadi pada grup Ling Yunmu. Bagaimana kabarnya? Tanyanya. Semuanya sudah beres, jangan khawatir, kata Lin Yi. Bagaimana hasil uji cobanya? Situasi hari ini berbeda. Orang di peringkat pertama bernama Xiao Bing. Dia kelas E dalam 3 hari pertama ujian, hasilnya biasa saja dan tidak luar biasa. Saya tidak menyangka dia akan meraih peringkat pertama hari ini. Memang agak tak terduga, kata Ning Che. Tapi wanita bernama Yu Xiying itu juga lumayan. Dia dapat juara kedua. Sui Qiang, yang kamu kagumi, dapat juara ke-8. Itu sudah hasil yang sangat bagus, apalagi yang kau inginkan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, kapan kamu berencana memulai latihan simulasi tempur terakhir? Dijadwalkan untuk lusa, jawab Ning Che. Masih ada beberapa detail yang harus diselesaikan, jadi kita perlu mempersiapkan lebih lanjut. Baiklah, aku akan datang saat waktunya tiba. Kring kring kring. Tepat saat ia hendak pergi, teleponnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Kaye Mitsui. Tuan Lin. Lin Yi mengangkat telepon, tetapi orang yang berbicara bukanlah Kaye Mitsui, melainkan seorang pria dengan suara berat. Apakah kamu Takaya Mitsui? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.